Kualitas produk berarti yang kedua ini adalah pilih vendor yang sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Jadi mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi menarik seputar dunia bisnis ataupun seputar dunia desain grafis. Oke, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih. Ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai perizinan-perizinan buat bisnis, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kayak gitu. Langsung kontak, oke? Oke nih Dek, ada informasi ataupun tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman? Oke, nah kita akan bahas tentang tips bisnis untuk mereka yang berjualan barang pre-order. Oke, yang jualan free order nih ya. Merapat. Apa nih Dek infonya? Oke, yang namanya barang pre-order itu berarti kan kita nunggu ada orderan dulu baru kita mengorder ke supplier. Iya, benar-benar. Bener nggak sih? Ya, ada orderan masuk, ya. Terus baru kita bikin atau apalah gitu ya. Iya, ada orderan masuk, kita bisa bikin kalau misalnya itu produk sendiri atau juga kita bisa beli ke supplier. Iya, beli ke supplier yang lain. Nah, oke, yang akan kita bahas ini yang kita misalnya beli ke supplier lainnya gitu. Jadi untuk yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat atau menjual barang yang pre-order, yang pertama adalah perhatikan kualitas produk. Bener banget sih, kalau pengen jualan free order, kualitas produk itu harus bagus, ya. Harus bagus. Boleh kamu ngejual harga murah kalau misalnya bisa mendapatkan supplier yang murah dan kita ngambil untungnya nggak gede-gede amat gitu kan ya. Tapi di balik murahnya itu nggak boleh murahan barangnya gitu. Jadi benar. boleh murah tapi nggak boleh murahan. Murah tapi berkualitas. Iya, benar. Sebenarnya itu sih yang dicari sama siapa? Customer. Soalnya kalau nggak berkualitas ataupun barangnya jelek gitu ya, si calon konsumen itu nanti nggak mau beli lagi, nggak mau repeat order lagi. Jatuhnya mereka malah pengennya udah kapok beli barang murahan nih, beli mahal tapi bagus. Kebanyakan kayak contohnya itu kan kasusnya itu misalkan temen ada yang jualan pre-order kulineran misalkan donat atau apa gitu ya. Kalau enak gitu ya beli lagi atau minuman kalau enak beli lagi kayak gitu. Kalau nggak enak ya udah deh selesai ditinggalin pasti. Betul sekali. Oke, yang kedua terkait dengan kualitas produk berarti yang kedua ini adalah pilih vendor yang sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Jadi ketika kamu milih vendor jangan asal pilih vendor. Usahakan vendor pun harus ada banyak nih. Kenapa? Misalnya kita jualan panci ya. Iya. Kita cari vendor yang menjual panci yang sama. Karena ketika misalnya vendor yang A jual panci, ternyata pancinya habis. Kita bisa beli di vendor yang B. Iya, dengan kualitas dan harga yang nggak jauh beda. Iya, benar. Tapi kita kalau ngejualnya ya tetap sama harganya gitu. Jadi kamu harus cari vendor sebanyak mungkin tapi dengan yang memang harganya murah dan kualitasnya bagus. Iya, persiapan kenapa? Khawatirnya kita kan nggak tahu ya yang namanya jualan tiba-tiba rame. Misalnya kita jualan online panci tadi tiba-tiba naik nih ya viral, rame orderan. Supply barangnya nggak ada, kurang gara-gara vendornya dikit. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Gara-gara vendornya nggak produksi lagi. Wah, apalagi itu ya. Makanya minimal sih kita bilang minimal ada 3 vendor. Minimal. Kalau lebih dari 3 bagus. Ada 10 wah lebih bagus gitu. Ya jadi jangan jangan cuma ada 1 vendor aja. Itu malah akan mengacaukan cycle bisnis kamu, perputaran bisnis kamu. Iya, gitu. Betul. Nah, yang berikutnya adalah tentukan target penjualan. Oke, kamu mau vendornya 1 atau 2 lah. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, target penjualannya batasin. Gitu. Jadi biar di dalam e-commerce kamu misalnya stok hanya ada 200.
Iya, benar. Jangan sampai kamu nggak ngasih limited ya. Iya, betul. Karena itu berbahaya sekali. Si vendor kita cuma mampu produksi 200, kamu masang 1000 misalkan. Wah, nggak bisa itu. Nggak bisa. Khawatirnya permintaan membludak tadi, yang kecewa bakal Banyak. 800 orang tuh yang bakal kecewa. Betul. Karena yang 200 oke dapat, tapi yang 800 orang yang udah jadi target kamu dan kamu tahu tuh ya strateginya udah oke, pemasarannya, targetnya udah ada, pasarnya, supply barangnya nggak ada limited gitu ya. Jadi kecewa ya. Melimitasi produk yang kamu jual itu bagus untuk mengukur seberapa banyak target market kamu yang tercapai. Iya. Dan melimitasi produk yang kamu jual juga itu bagus agar orang-orang yang nggak dapat produk kamu tidak kecewa. Iya, itu juga biar apa ya namanya, kamu bisa nanti meningkat itu ketahuan. Betul. Mau naikin atau itu nurunin, atau nurunin itu tahu lah ya. Jadi tahu kayak gitu. Oke, yang berikutnya adalah buka PO di waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepatnya kapan, Nu? Biasanya akhir bulan dan awal bulan. Oke. Karena ada orang yang gajian di akhir bulan. Iya. Dan ada orang yang gajian di akhir bulan. Di awal. Jadi di awal bulan. Jadi kalau misalnya seperti itu, kamu marketingnya di pertengahan bulan. Misal dari tanggal 15 kamu genjot-genjotan marketing. Dari tanggal 15 sampai tanggal 26 misalnya. Iya. Tanggal 27 kan itu udah gajian ya, 27 sampai tanggal 10 misalnya. Nah, itu baru closingnya di situ. Iya bener. Yang jelas ya kita harus bener-bener ini waktunya tepat karena kita sistemnya pre-order, betul sekali. Jadi gitu. menentukan waktu marketing pun harus sesuai dengan kapan sih orang punya uang. Gitu. Nah, yang terakhir adalah perhatikan jumlah pesanan. Gitu. Kalau misalnya barangnya panci sih no problem ya, nggak akan basi. Nggak bakal basi, betul. Nggak bakal basi. Tapi kalau makanan harus diperhatikan karena kan kita harus mengestimasi ini makanan kapan sih kadaluarsanya. Iya, betul. Terus kita juga harus estimasi ini vendor buatnya berapa hari sih. Terus waktu kirim ke kita berapa hari sih. Terus juga kalau misalnya kita yang buat sendiri, waktu buat kita berapa hari. Jadi kita tahu nih, oh ada pesanan 100 berarti saya harus mengerjakannya 2 hari sebelumnya. Iya, benar. Nah, karena kita tahu ya kalau ada pesanan, kapasitas kita buat minta ke vendor buatnya berapa lama, terus kirimnya berapa, itu harus dihitung, estimasi itu harus dihitung. Betul sekali. Jangan sampai nggak dihitung gitu. Jangan sampai produk nyampe ke konsumen itu basi, ataupun misalkan produk kayak panci yang nggak basi karena pengen cepat gitu ya, dipaksa cepat, taunya produksinya ada yang cacat atau apa gitu ya. Betul sekali. Itu juga harus dihitung kayak gitu. Betul sekali. Nah, itu dia ya yang harus diperhatikan ketika kamu menjual barang-barang yang pre-order. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya tahu nih tips free order itu kayak gimana nih buat teman-teman yang punya bisnis free order kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.